Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga tetap sehat walafiat. Lagi-lagi ya, bertemu di mata pelajaran ekonomi. Masih dengan Bu Iis di semester 2 ini kita akan melanjutkan materi tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang kebijakan moneter. Nah, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Mari kita simak. Kalau kemarin kebijakan moneter itu berkaitan dengan menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar, nah sekarang ini kebijakan fiskal sebenarnya sama tujuannya, hanya caranya yang berbeda dan pelaksananya yang berbeda. Jadi kebijakan fiskal ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pemasukan negara. Jadi yang diatur di sini adalah pengeluaran atau pemasukan negara. Dilihat dari mana? Biasanya fiskal ini dilihat dari APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Oke, mungkin kalian selama ini kalau belajar tentang pengeluaran atau penerimaan diri sendiri pasti sangat mudah ya. Biasanya kalau kita ingin menghemat atau mungkin menyimpan uang lebih banyak, kita akan mengurangi pengeluaran. Kalau misalkan penerimaan kita belum ada. Tapi untuk konteks negara, ternyata kita tidak bisa untuk mengerem pengeluaran. Karena dengan mengurangi pengeluaran, ternyata pertumbuhan ekonomi kita jadi mundur. Kenapa seperti itu? Karena di materi yang sudah kita bahas di semester 1, PDB atau pendapatan negara itu sangat berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Nah, ketika kegiatan ekonomi dihentikan, berarti PDB-nya akan berkurang. Nah, tentu saja dalam hal ini dibutuhkan sebuah kebijakan yang efektif bagaimana cara mengelola pengeluaran dan penerimaan ini dengan baik. Mungkin kita kan jarang mengetahui pemerintah mengurangi pengeluaran ya. Semakin kesini semakin menambah pengeluaran, salah satunya nambah utang. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena masalah negara ini sudah merupakan masalah yang kompleks. Tidak hanya melihat penerimaan diri sendiri, pengeluaran diri sendiri. Ini sudah mencakup berbagai macam hal, ada berbagai macam jenis gitu ya di sini. Masalah ekonomi iya, masalah politik juga sangat berpengaruh. Jadi kebijakan mengatur pengeluaran dan penerimaan negara ini sangat penting dilakukan. Makanya disebut dengan kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran. Selanjutnya, nah, kebijakan fiskal juga memiliki peran dan fungsi. Apa saja peran fungsi itu? Peran dan fungsinya adalah yang pertama sebagai fungsi alokasi. Nah, fungsi alokasi ini nanti akan berkaitan dengan bagaimana sih pemerintah ini nanti mengalokasikan penerimaan negara ini untuk sektor-sektor yang penting, dialokasikan untuk kaum yang membutuhkan, harus benar-benar tersalurkan dengan baik. Nah, makanya di sini sangat penting ya untuk mengetahui pemerintah ini sebenarnya kerjanya ngapain kalau mengelola APBN. Nah, salah satunya adalah ini, menjalankan fungsi alokasi, biasanya dalam bentuk pajak. Next, fungsi yang kedua adalah fungsi distribusi. Selain mengalokasikan penerimaan itu untuk hal-hal yang baik, penerimaan ini juga harus dipastikan bisa terdistribusi, tersalurkan secara merata ke semua daerah, ke semua sektor-sektor yang membutuhkan. Jadi di sini memang diperlukan benar-benar pemikiran yang matang ya, kebijakan seperti ini harus benar-benar melibatkan banyak pihak, tidak hanya pemerintah. Tidak hanya otoritas fiskal di sini Menteri Keuangan ya yang mengambil kebijakan, meskipun dimonitoring, dikepalai oleh Menteri Keuangan, tapi di sini banyak pihak yang juga berkecimpung ya dalam menjalankan kebijakan fiskal. Yang ketiga, peran dan fungsi kebijakan fiskal adalah fungsi stabilisasi. Sama seperti kebijakan moneter, tujuan akhir dari kebijakan ini adalah untuk menjaga stabilitas negara, stabilitas perekonomian yang ada. Dilihat dari mana? Dilihat dari kestabilan harga yang ada. Nah, karena kebijakan fiskal di sini berkaitan dengan penerimaan pajak ya, jadi nanti lebih banyak kita akan berbicara mengenai pajak, subsidi, pajak, subsidi. Nah, controlling kebijakan fiskal itu ada di sini. Ketika pemerintah ini ingin menurunkan harga supaya harganya stabil, maka yang dilakukan adalah akan menaikkan pajak supaya konsumsinya masyarakat berkurang, seperti itu. Oke, selanjutnya yang keempat, fungsi pembangunan. Nah,
Anggaran-anggaran ini atau fiskal ini nantinya akan digunakan untuk menjalankan pembangunan. Pembangunan apa saja? Pembangunan sarana-sarana umum, jalan, rumah sakit, irigasi, dan lain sebagainya. Jadi intinya kebijakan fiskal ini pada akhirnya harus bisa mendorong pembangunan ekonomi yang ada. Nah, itu kaitannya dengan peran dan fungsinya. Selanjutnya, kita akan membahas instrumen kebijakan. Oke, sebelumnya kita belajar instrumen-instrumen kebijakan moneter. Nah, saat ini ada juga instrumen kebijakan fiskal, di mana instrumennya terdiri atas satu, sistem perpajakan. Sama dengan kebijakan moneter, di kebijakan fiskal pun juga ada istilah kontraktif dan ekspansif. Apa itu tujuan kontraktif? Jadi kontraktif ini kan mengurangi inflasi, mengurangi JUB. Maka cara yang dilakukan oleh pemerintah saat itu adalah dengan menaikkan pajak yang ada. Kenapa seperti itu? Coba kalian lihat, semisal pajak itu dinaikkan otomatis, contoh pajak barang-barang mewah. Nah, saat itu barang-barang mewah pajaknya tinggi. Kira-kira apa yang akan terjadi? Orang jadi akan mengurangi konsumsi akan barang-barang mewah. Nah, dengan berkurangnya konsumsi ini akan mengurangi inflasi, akan membuat harga-harga kembali turun dan kembali stabil. Itu yang kontraktif. Lalu yang tujuan ekspansif, misalkan JUB-nya masih sedikit, ya pemerintah ingin menerapkan atau meningkatkan inflasi karena ternyata negara kita itu menganut sistem inflasi yang tertarget ya. Jadi bukan berarti kita menghapus inflasi, tapi setiap tahun kita selalu punya rencana-rencana, target-target inflasi yang harus yang harus dimiliki per tahunnya, karena inflasi ini juga sebenarnya baik untuk bisa menjalankan roda perekonomian. Nah, jadi di sini ketika perekonomiannya sedang terlalu mundur ya, atau sedang tidak berjalan baik, maka yang akan dijalankan pemerintah adalah dengan adanya pengurangan pajak. Kemarin di pemerintahan Presiden Jokowi sempat menerapkan kebijakan tax allowance ya, pengampunan pajak, di mana pengampunan pajak ini ternyata bisa membangkitkan memantik orang-orang untuk kemudian mau membayar pajak dengan dikurangi tadi, dan mau kemudian untuk menjalankan roda perekonomian lagi di Indonesia. Ya, maka dari itu sebenarnya kebijakan menaikkan atau mengurangi pajak ini berhubungan dengan menambah atau mengurangi inflasi, sama dengan kebijakan moneter. Oke, yang kedua, setelah sistem perpajakan, instrumen dari kebijakan fiskal adalah politik anggaran. Ya tadi ya, namanya kebijakan pasti tidak lepas dari unsur politik. Nah, di sini ada yang disebut dengan politik anggaran. Nah, politik anggaran ini berkaitan dengan sistem anggaran apa sih yang akan diambil oleh pemerintah. Ada 3 sistem anggaran yang pernah diterapkan di Indonesia. Pertama adalah sistem anggaran berimbang, anggaran surplus, dan anggaran defisit. Anggaran berimbang ini maksudnya adalah selalu seimbang ya antara pengeluaran dan penerimaan negara. Jadi tidak ada kurang, tidak ada lebih. Ibarat kata kalau kita itu punya uang dari hasil penghasilan kerja kita 1 juta 1 bulan, nah pengeluarannya pun juga harus 1 juta. Itu disebut dengan anggaran berimbang. Biasanya anggaran ini digunakan ketika kita ingin benar-benar meningkatkan disiplin dan kepastian anggaran. Ini pernah diterapkan di masa Presiden Soeharto saat dahulu kita benar-benar kaya, devisa kita sangat banyak dari hasil minyak bumi. Ya, dulu kan Indonesia sempat masuk negara produsen minyak ya di dunia, dan kita sangat diuntungkan dengan itu. Bahkan sampai kemudian anggaran kita pernah surplus. Ya. Surplus ini maksudnya penerimaan kita itu lebih besar daripada pengeluaran. Nah, anggaran surplus ini diterapkan jika ekonominya itu dalam kondisi terlalu memanas atau overheating ya, atau terlalu ekspansif. Makanya diperlukan anggaran surplus. Lalu yang ketiga ada sistem anggaran defisit. Anggaran defisit ini kebalikan dari surplus. Pengeluarannya lebih besar daripada penerimaan. Sudah lebih dari 1 dekade ternyata Indonesia menganut sistem anggaran defisit. Kenapa kira-kira? Ya, ternyata
karena penerimaan kita tidak bisa ditambah ya. Pengeluaran kita lebih banyak setiap tahun karena kita dikejar target-target kuantitatif untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, untuk menambah produk domestik bruto supaya kita juga semakin maju, supaya juga kedepannya kita semakin dianggap oleh negara lain. Tapi kita masih belum bisa untuk menambah dari sisi penerimaan. Bahkan penerimaan terbesar di Indonesia itu dari sektor pajak. Nah, jadi makanya pemerintah kalau misalkan ada pengumuman ya, woro-woro ayo bayar pajak, itu sebenarnya adalah untuk memenuhi atau menambah penerimaan negara. Nah, tapi ternyata masih belum cukup ya, masih lebih tinggi pengeluarannya daripada penerimaan. Nah, anggaran defisit ini dilakukan sebagai langkah ya pemerintah untuk stimulasi pertumbuhan ekonomi karena saat itu ekonomi kita sedang mengalami kemunduran atau resesi. Nah, makanya anggaran ini sangat berguna. Oke, jadi kalian jangan kemudian beranggapan wah berarti kalau misalkan anggaran kita defisit kita berarti rugi ya Bu ya, banyak sekali konsumsinya. Memang secara kasat mata iya, tapi sebenarnya ketika pengeluaran itu digunakan untuk membangun infrastruktur, membangun jalan raya, dan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif, sebenarnya itu bisa berimbas baik ya untuk negara kita. Tapi kembali lagi ya ke bagaimana pengelolaan kebijakan ini nantinya. Kayak itu terkait dengan instrumen. Nah, anak-anak sekalian, next. Itu materi tentang kebijakan fiskal. Mungkin sangat sederhana ya dan sedikit, tapi semoga yang sedikit ini bisa membuat kita lebih paham tentang bagaimana sih menjalankan kebijakan di sebuah negara, tentang kebijakan fiskal ini, menjalankan penerimaan, kemudian mengelola pengeluaran negara. Nah, semoga dengan ilmu yang sedikit ini kita juga bisa kemudian mengimplementasikan dalam minimal kehidupan kita sendiri ya, dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan disarankan langsung kalian share di kolom diskusi di kolom Edu Fikri, atau kalian langsung diskusi di grup, boleh bertanya bebas, atau kalian jawab Ibu Is boleh. Tanyakan apa-apa yang ingin kalian tanyakan dengan baik, dan jangan lupa ilmu ini tidak akan berguna kalau kalian tidak mencatat. Makanya jangan lupa ya untuk mencatat ilmu ini supaya ilmunya tidak lepas. Dan pesan terakhir dari Bu Is, jangan lupa banyak-banyak membaca, karena dengan membaca ini kita akan memperluas wawasan dan kalian akan lebih tahu, lebih banyak lagi ternyata banyak permasalahan yang kita miliki ya. Dan dengan kita paham masalah-masalah yang kita miliki akan membangkitkan semangat kita untuk terus belajar dan belajar. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa Bu Is sampaikan. Jazakumullah khairan katsir. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, masih di Mapel Ekonomi. Salam Oikonomia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.